perintah syariat karena terkandung dalam setiap gerakannya baik ruku ataupun sujud. Ajarkan dari mulai takbir sampai dengan salam. Ya, dipelajari dengan lengkap. Ya, poinnya, kalau kita belajar tafsir, poin tafsirnya adalah jika Anda ingin menunaikan sholat, jangan sholat sembarangan. Tunaikan dengan sempurna, caranya pelajari setiap aturan-aturannya. Itu poinnya. Ya. Nah, kalau mau lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi, nanti ayat-ayatnya banyak. Bahkan di antara yang sempurna itu, salah satunya memahami setiap bacaan-bacaan sholat yang kita bacakan. Mohon maaf, jangan-jangan selama ini ada yang sholat tapi tidak mengerti apa yang dibaca dalam sholatnya. Bagaimana bisa khusyuk? Ruku nggak paham yang dibacakan, sujud nggak ngerti yang diungkapkan, bagaimana bisa khusyuk? Ya, baik. Ini wa yuqimunas shalah. Maka orang yang ingin meningkatkan imannya supaya dia naik tingkat menjadi orang takwa, dia berusaha menunaikan amalan dengan sempurna sesuai dengan aturannya. Baik, kita baca sebentar keterangan ulama kita di tafsir sehingga tidak ada kesan bahwa kita hanya menyampaikan lewat pemikiran-pemikiran pribadi. Tidak ya, kita punya sanad-sanad yang insya Allah bersambung kepada keterangan Rasulullah SAW. Insya Allah. Wa yuqimunas shalah, adapun yang dimaksud dengan kalimat wa yuqimunas shalah. As-salatu fil lughati ad-du'a. Ya, salat secara bahasa dalam pengertian ya etimologi ad-du'a bermakna doa. Jadi memiliki makna doa. Karena itu isi salat dari awal sampai akhir isinya semua doa. Ya. Ya, silakan Anda dari takbir ya dibuka dengan takbir, begitu dibuka langsung doa. Ya, iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya tawajjahtu wajhil ladzi fatara samawati wal arda seterusnya. Allahu akbar kabir, ada 9 lafaz di situ. Doa. Ya, Al-Fatihah doa. Ya, Al-Fatihah doa. Ya, coba. Bahkan di sini ada kalimat menarik. Kalau Anda buka salah satu hadis qudsi diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla. Allah berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina abdi. Aku bagi salat dua bagian antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'al. Dan kalau benar hambaku mengerjakan bagiannya, aku akan kabulkan, berikan apapun yang ia minta saat itu. Ya. Lalu apa yang Allah ucapkan dalam hadis qudsi? Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dimulai ketika hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla, maka Allah menjawab, hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla athna 'alayya 'abdi. Allah menjawab, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hamba berkata maliki yaumiddin dalam salatnya, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau hamba berkata dalam salatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, maka Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi. Di titik ini aku akan penuhi antara bagianku dengan bagian hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai di titik ini, sampai kalimat tadi, masa'al, apapun yang ia minta saat ini, aku akan kabulkan. Tuh. Karena itu, Al-Fatihah itu bagian dari doa. Doa. Coba ya. Baik, iftitah doa, Fatihah doa, surat doa, ruku doa. Ya, ruku doa. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma ighfirli. Ya, tidak doa. Ya, Rabbana walakal hamd, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ila samawati wal ardi, mil ma syi'ta min syai'in ba'd, doa. Ya, sujud malah perbanyak doa. Fa aktsir doa. Ya, innama aqrabul abdi min rabbihi wa huwa sajid. Fa aktsir doa. Keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Rabbnya saat sujud, perbanyak doa. Duduk di antara dua sujud, doa, Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Semua doa. Karena itu secara bahasa salat disebut dengan doa. Ya, di antara syahidnya, buktinya adalah firman Allah di Quran surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 103. Ketika Allah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan ya orang-orang sekitaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang mau berzakat, berdemar dengan hartanya. Ya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ya, ambil dari harta-harta orang
telah masuk kewajiban zakatnya itu, ambil zakat mereka untuk menyucikan jiwa mereka dan membersihkan keadaan diri mereka. Wa shalli alaihim, dan doakan mereka. Inna salataka, sungguh doamu itu sakanul lahum, akan menenangkan jiwa mereka. Nah, ini diantara makna bahasa salat itu berarti doa, ya. Bin shalla yusalli idza da'a, dari kalimat sorofnya shalla yusalli, tasrifnya idza da'a. Jadi jika dia berdoa, ketika seorang berdoa, orang Arab menyebut dia sedang salat, ya. Wasta'malaha asy-syari' fil ibadati dzat ruku' was sujud listimaliha 'ala du'a. Karena itu dari kalimat doa ini, kalimat salat ini digunakanlah dalam bentuk perintah syariat, karena terkandung dalam setiap gerakannya baik ruku ataupun sujud, yaitu kalimat-kalimat doa, ya. Wal iqamatu fil asli, sedangkan kata iqamah pada asalnya bermakna ad-dawamut tsabat, sesuatu yang konsisten dan tegak. Nah, dia ada tambahan nih, ya. Tadi kita ungkapkan sesuatu yang sempurna, kedua sesuatu yang tegak, kemudian yang ketiga ada makna ad-dawam. Min qaulika qamal haqqu ay dhahara wa thabata. Dari perkataanmu qamal haqqu, jika yang benar sudah muncul, sudah tegak, ya, ay dhahara wa thabata, nampak dan tetap, ya, konsisten. Jadi kalau kita sambungkan ke sini, maknanya kita tambahkan orang-orang yang beriman itu, yang mau meningkatkan imannya, yaitu orang yang berusaha konsisten menyempurnakan salatnya. Konsisten itu ya belajar lagi, makin khusyuk lagi. Jadi kalau kita sekarang takbir paham artinya, berikutnya kita pahami dengan baik, pelan-pelan sampai mendapatkan kenikmatan halawatul iman. Ya, baik. Kurang lebih itu dulu, kita tidak panjang-panjang dulu. Ya, sebentar. Wa makna yuqimunas shalah, sedangkan arti lengkapnya yuqimunas shalah, yu'addunaha fi awqatihal muqaddara laha ma'a ta'dili arkaniha wa iqa'iha mustafiyatan liwajibatiha wa sunaniha wa adabiha wa khusyu'iha. Sedangkan yang dimaksud dengan kalimat firman Allah yuqimunas shalah, yaitu menunaikan salat tepat pada waktunya yang telah ditetapkan dengan menjaga kesempurnaan rukun-rukunnya dan menunaikan dengan benar sesuai dengan kewajiban dan sunnah-sunnahnya beserta menjaga adab dan kekhusyuannya. Singkatnya, tunaikan dengan sempurna. Sesuai dengan aturannya. Ada aturan rukun, aturan syarat, aturan khusyuk dan sebagainya yang harus kita pelajari. Itu yang akan merubah keadaan diri kita. Saya kira ini dulu yang kita pelajari. Ya, alhamdulillah kita bisa simpulkan bahwa orang-orang takwa yang insya Allah mendapatkan petunjuk kemuliaan dari Allah, dibimbing hidupnya menjadi tenang dan nyaman, punya kemuliaan, adalah orang yang mau mencharge imannya sehingga terus meningkat, dan itu ia lakukan dengan cara belajar, berusaha menyempurnakan salat sesuai dengan aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Ini yang bisa kita bahas. Mohon izin saya memberikan tambahan informasi bahwa teman-teman yang telah mengajukan APD, ya, alhamdulillah saya mendapat konfirmasi semua sudah sampai tadi, ya, alhamdulillah, di 17 rumah sakit di Indonesia termasuk puskesmas. Dan bagi teman-teman, jangan malu, nggak apa-apa kalau ada di wilayahnya, tapi kalau bisa jangan per orang, ya, institusinya, rumah sakitnya, sehingga tidak mengesankan orang per orang. Kita lebih senang nanti kirimkan sehingga bisa digunakan juga Anda dan di rumah sakit tempat Anda berdinas atau bertugas, khususnya yang menangani COVID-19. Ya, insya Allah apa yang Anda ajukan, kita berusaha apa yang kita punya kita maksimalkan. Ya, kemudian ada yang bertanya teman-teman, sebetulnya bukan hanya pertanyaan, saya bahkan harus memastikan ini, ya, sudah murojaah belum? Ayo, yang pengen menghafal di bulan Ramadan, ayo maksimalkan lagi. Ya, ini kan sudah pekan ke-7 nih, Jumat besok, ya. Al-Kahf, ya, Al-Kahf, lalu Al-Qamar, terus berdoa kepada Allah, minta. Sudah sepekan lagi, kurang lebih 6 hari ke depan sebelum Ramadan. Ramadan kita mulai hafalan. Teman-teman jangan khawatir, saya sudah penuhi stoknya lagi. Jadi yang mencari At-Taisir ini sudah ada, ya. Ini sudah ada di di store kita beserta catatannya. Di sini ada petunjuk. Ini ada latihan untuk juz pertama. Ya, ini sesuai. Jadi gini, saya ingin sampaikan bahwa buku murajaah yang kami tampilkan itu sebetulnya juga mushaf. Ya, cuma kita tampilkan dalam bentuk memudahkan hafalan dan pengulangan. Ya, yang pembukanya ada di buku ini di bagian ujung. Jadi kalau teman-teman menghafalnya benar, ini insya Allah di sini nanti disambung dengan murajaah. Nanti ada metode untuk menghafal
kemudian menyempurnakan potongan ayat, dan melatih dengan angka. Jadi kalau ini benar, insya Allah latihannya bagus, itu akan refleksnya kuat. Ya per 1 detik misalnya. Jadi kalau latihan di sini, saya kalau merojaah, ya kita mohon maaf, mohon izin. Ya Allah, astagfirullah, semoga Allah ampuni dosa saya. Dan kita semua, saya mohon maaf sekali lagi. Ini hanya berbagi ya untuk memudahkan. Jadi kalau kami bermurojaah, kita mencoba untuk menguatkan di bawah ini. Ya, yang di bawah. Jadi kita baca ini. Nah, ini kan Al-Fatihah sama ayat 1 sampai 5 Al-Baqarah. Jadi kita bacanya dari sini murojaahnya, enggak melihat ke sini lagi. Misalnya kita gabungkan ya. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5 ihdinas siratal mustaqim 6 7 siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Misal. Ya, terus Al-Fatihahnya ini 1 sampai 5. Al-Baqarah 1 sampai 5 yang pertamanya ini. Ya kalau disebutkan 1 alif lam mim, 2 dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, 3 alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, 4 walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, 5 ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nanti ke bawahnya sudah acak. Misal nanti di sini, nah ini 3 alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, 5 ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, 1 alif lam mim gitu. Jadi kalau Anda sudah lancar ini, sudah insya Allah mudah bagi kita untuk menghafal Al-Quran dan menghadirkannya dalam kecepatan 1 detik. Ya. 20 ya kadul barku yakhtafu absarahum 6 minal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum 1 detik saja. Jadi kalau 2 detik sudah lama. Nah, detik. Jadi kalau kita sudah demikian, insya Allah akan memudahkan. Nanti di lain waktu kalau ada sesinya, kita coba sambungkan. Dan saya akan sempurnakan ini dulu sampai hari ini. Teman-teman sekalian, mungkin kalau ada waktu besok saya sambungkan. Jika tidak, kita akan berhenti dulu karena pasca Jumat saya akan memulai masuk kepada fikih Ramadan ya untuk persiapan saat Ramadan. Karena Ramadan saya pun ingin fokus ibadah. Ya, jadi izinkan saya nanti Ramadan untuk fokus beribadah. Kita akan rekam sebelumnya sehingga di waktu Ramadan ya mudah-mudahan kita sudah mantap ibadah, sudah tidak mempersoalkan lagi apa yang sering diulang-ulang setiap tahun apa nggak pernah tuntas. Jangan sampai ada pertanyaan lagi, Ustaz, tarawih ini 11 sampai 23, Ustaz begini ya, sudah selesai. Dah. Ya, tiap tahun kok ditanyakan terus nggak pernah tuntas. Baik, kita nanti bahas Sabtu ke sana, dan khusus bagi teman-teman yang di sekolah UAH ya, usahakan Al-Qur'an hafal. Insyaallah nanti dimulai pekan depan saya akan infokan kepada admin, nanti ikuti terus kapan waktunya kita akan lanjutkan kuliah kita yang berlangsung online saat ini. Jadi sekali lagi teman-teman yang mencari untuk hafalan, insya Allah ada di sini ya. Nanti Anda tinggal masuk ke store, saya lihat masih ada. Jadi saat Ramadan saya akan tambahkan beberapa buku yang mungkin insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan, dan besok insya Allah saya menepati janji saya untuk teman-teman di Malaysia ya, untuk warga Indonesia dimanapun sebetulnya yang sekarang sedang diuji ya, di Malaysia, ada di New York, ada di mana-mana. Kita bersabar ya, sinergi koordinasi dengan pemerintah kita, perwakilan di sana. Terus teman-teman, kalaupun mungkin pemerintah ada keterbatasan nggak terjangkau, kita yang bergerak sama-sama sehingga kita bisa meringankan beban semua ya, terutama bagi umat Islam. Kita punya banyak hadis yang mengatakan bahwa kita satu tubuh ya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dan. Mukmin satu dengan yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Bahkan di riwayat lain bagaikan satu tubuh, idza ishtaka minhu udwan, kalau satu terasa sakit yang lainnya merasakan. Ini kita praktekkan. Di hadisnya sudah ada, kejadiannya tiba, tinggal bagaimana prakteknya kita meyakini hadis itu dan mengamalkannya. Dan kita tidak perlu saling menghadirkan hal-hal buruk lagi, karena kita orang beriman, kita pengen takwa, kita pengen jadi orang yang dipuji, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang fokus siapkan ibadah sebelum kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وخاصة كورونا. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وخاصة كورونا. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وخاصة كورونا قبل مجيء شهر رمضان يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اجعل بقية حياتنا حياة طيبة وآخر حياتنا يا الله حسن الخاتمة. وصلى الله على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أمتي إلى يوم الدين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.